Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku mau mempersiapkan keperluan suamiku yang mau kerja piket pagi. Aku mau sambil cerita-cerita, sedikit flashback. Aku sudah kenal cukup lama dengan suamiku sejak tahun 2012 di usiaku 17 tahun, dan saat itu baru saja masuk di dunia perkuliahan dan suamiku kuliah semester 5. Kami selalu bertemu di kampus di sela-sela jam kosong kuliah, ngemil bareng di kantin dan jalan-jalan ke tempat wisata di akhir pekan. Sejak awal kenal, aku nggak pernah ikut campur dengan keuangan pribadinya. Yang aku tahu, selain di luar jam kuliah, dia membantu orang tuanya di kebun dan juga diupah memanen sawit tetangga. Singkat cerita, setelah tamat kuliah, ia sempat bekerja di salah satu sekolah swasta dan alhamdulillah, setahun kemudian ia lulus tes CPNS di suatu instansi Kemenkumham. Setelah dia rasa dia sudah memiliki pekerjaan tetap dan 1 tahun pasca aku wisuda, di tahun ke-6 kita resmi menikah di akhir tahun 2018. Di tahun-tahun awal pernikahan, aku dan suami masih enjoy dan gak punya planning apa-apa sama sekali tentang masa depan. Semua mengalir apa adanya. Apapun yang aku dan dia pengen saat itu, langsung kami beli tanpa berpikir 2 kali. Bahkan kami gak sungkan untuk mengambil cicilan. Tapi di tahun ketiga pernikahan, aku mulai mengenal gaya hidup minimalis, mempelajari dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung juga merubah mindsetku tentang membelanjakan uang. Aku belajar menerapkan budgeting dengan mulai menulis pemasukan dan pengeluaran, dan juga membuat penetapan tujuan keuangan yang ingin aku capai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tapi bagaimana dengan pasanganku? Yap, dia tidak merasa dia seorang minimalism, tapi tidak juga impulsif. Hidupnya memang santai, seolah tanpa beban dan membiarkannya semua mengalir apa adanya. Pernah suatu ketika aku berbincang dengannya, bagaimana jika kita berhemat dan menabung beberapa tahun ini untuk melunasi cicilan lebih cepat. Singkatnya, ia kurang setuju. Prinsipnya, hidup cuma sekali, tetap harus dinikmati di tengah cicilan tiap bulan. Yang penting kan selalu dibayar tepat waktu. Ya, pasti tiap individu mempunyai pendapat dan kebiasaan masing-masing dalam hal menabung atau membelanjakan uang. Walaupun begitu, ini bukan berarti menjadi alasan kita untuk menghakimi pasangan kita karena kemampuan keuangannya tidak sesuai standar, atau bahkan mengakhiri hubungan yang sudah terjalin. Kita bisa mengkomunikasikannya secara terbuka, mencari jalan tengah dengan menyamakan persepsi untuk menciptakan kecocokan finansial dalam hubungan. Mungkin dulu sebelum menikah dan memilih pasangan, aku fokus dengan faktor-faktor seperti kepribadian dan hobi yang sama. Menyamakan kecocokan finansial nggak pernah terbesit dalam pikiranku selama berpacaran. Karena seringkali hal seperti itu dianggap hal sensitif, tidak penting, bahkan tabu di mata masyarakat. Padahal, kecocokan finansial dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam keharmonisan sebuah hubungan. Kondisi keuangan yang buruk bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan, bahkan banyak kasus perceraian dengan penyebab hal seperti itu. Jika salah satu pasangan lebih boros dari pasangan yang lain, pasangan yang lebih hemat mungkin bakal ngerasa gak nyaman atau terbebani oleh kebiasaan pengeluaran yang berlebihan dari pasangannya. Ada salah satu teman suamiku yang mengeluh karena istrinya hedon dan suka impulsif buying. Dan aku juga punya teman yang cerita ke aku, suaminya itu gemar nabung tapi cenderung pelit hingga si istri merasa tertekan. Mungkin banyak yang tidak ingin menceritakan berapa penghasilannya atau mengetahui rincian gaji pasangannya. Tapi aku pernah punya tetangga yang semasa pacaran ia nggak tahu kalau si calon suami punya banyak hutang. Setelah menikah, dia baru tahu hutang semuanya dan hampir aja bercerai. Ketika kita obrolin tentang kecocokan finansial, ini nggak cuma ngomongin tentang berapa banyak nominal uang yang dimiliki oleh pasangan, tapi bagaimana pasangan kita menggunakan uang dan bagaimana cara ia mengelolanya. Jika kita menemukan pasangan yang sepemikiran dengan kita, pasti jauh lebih mudah bekerja sama dalam mengelola keuangan dan juga mencapai tujuan keuangan bersama-sama.
Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, dulu aku kurang sepandangan dengan suami aku dalam hal mengelola keuangan. Aku seorang yang planner dan dia orang yang santai. Tapi sekarang ini alhamdulillah udah sejalan. Tentu prosesnya juga nggak instan. Cara yang aku lakukan untuk membangun kecocokan finansial bersama pasanganku yang pertama, dengan mendiskusikan keuangan secara terbuka, baik dari income atau total pendapatannya per bulan berapa, dia selalu jujur ke aku. Kemudian cicilan yang dia bayarkan berapa per bulan juga aku harus tahu dari segi nominal dan waktu pelunasan. Dan pengeluaran apa yang akan kita keluarkan untuk kebutuhan hidup. Untuk keuangan di rumah itu aku yang atur, untuk tabungan dan lain-lain. Tapi tetap dipisahkan untuk pegangan Pak suami untuk biaya makannya di kerjaan, minyak kendaraan dan servis kendaraannya. Dan yang kedua, membahas tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan keuangan jangka pendek, misalnya kita nabung untuk dana kurban dan pajak mobil yang udah ada waktu pembayaran dan target nominalnya dalam beberapa waktu dekat. Dan kita juga menyusun tujuan keuangan jangka panjang dengan membangun dana darurat dan wacana investasi untuk masa depan yang sudah kita rancang. Tentu itu semua sudah difikirkan matang-matang untuk kita yang gesit membuat tabungan, tapi juga tidak mengesampingkan kewajiban dan kebutuhan. Dulu dia senyum-senyum aja kalau aku udah bahas tentang ini, tapi setelah dia melihat satu persatu tabunganku tercapai, dia jadi ikut bersemangat untuk nabung juga. Contohnya sekarang dia juga turut andil mengisi saving challenge 20.000 ku dari sisa uang pegangannya di akhir bulan. Dan di bulan Januari lalu dia kasih kejutan budget jalan-jalan ke Sabang yang ternyata dia diam-diam dalam beberapa bulan ini ditabung dan diberikan ke aku. Alhamdulillah perlahan ternyata ia mulai sadar finansial. Nah, jadi untuk menciptakan kecocokan finansial dengan pasangan itu bukan hal yang gak mungkin. Dan menurutku hal ini sangat-sangat penting dalam hubungan. Bagi teman-teman yang berencana ke jenjang pernikahan, gak ada salahnya kita sharing dengan calon pasangan untuk mengetahui bagaimana pandangan tentang uang. Jika pandangannya sangat berbeda dengan pandanganmu, mungkin menjadi tanda ketidakcocokan finansial. Dan pastinya kamu sudah terbayang dengan konsekuensi yang akan kamu hadapi. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.